Inilah para koordinator dari Koalisi Advokasi. Koalisi Advokasi Jurnalis yang disingkat KAJ, Sulawesi Selatan resmi terbentuk. Pembentukan KAJ Sulsel ini untuk antisipasi gugatan hukum serta kasus kekerasan fisik, serangan siber hingga doxing terhadap jurnalis. Apalagi di masa Pilkada serentak 2024 ini. KAJ Sulsel nantinya akan dibantu oleh Lebih Pers Makassar. Selain verifikasi kasus, KAJ Sulsel juga akan memberikan edukasi agar patuh kepada pedoman dan standar pers profesional. Deklarasi KAJ Sulsel dihadiri ratusan jurnalis berlangsung di Cafe Rat Corner, Makassar, Sabtu, 5 Oktober 2024. Pada deklarasi, ini memperkenalkan tim kerja dari 3 organisasi yang tergabung dalam KAJ Sulsel dan Lebih Pers Makassar. 3 organisasi yang tergabung dalam KAJ Sulsel ini yakni, Aliansi Jurnalis Independen, AJI, Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, Sulsel, dan Pewarta Foto Indonesia, PFI, Makassar. Deklarasi KAJ Sulsel ini dirangkaikan dengan diskusi dengan Dewan Pers melalui daring, dengan tema bagaimana peran pers dalam pilkada serentak. Melakukan proses pendampingan advokasi, KAJ juga dibentuk untuk memberikan pesan edukasi kampanye kepada masyarakat bahwa kerja-kerja jurnalistik secara profesional itu dilindungi undang-undang, dan pesan juga untuk memberikan edukasi kepada kawan-kawan mahasiswa ya, khususnya jurnalis persma, bahwa kerja-kerja jurnalistik profesional itu berbeda dengan kerja-kerja jurnalistik di ruang lingkup kampus, karena melihat beberapa persoalan yang sempat terjadi kemarin. Khusus untuk kampanye ini, KAJ juga mengingatkan sekaligus mengimbau kepada seluruh jurnalis profesional untuk mentaati betul kode etik dan kode perilaku saat menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Penegasan saya sih sebenarnya melalui koordinasi advokasi ini, teman-teman tetap harus mengawal profesionalisme, standar kode etiknya tetap dijaga, dan memberi pagar api dalam kerja-kerjanya di lapangan, khususnya teman-teman jurnalis perempuan. Mereka punya kantor body atau safety body dalam proses peliputan pilkada nanti, dan itu sudah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Saya harap itu jadi pagar api untuk teman-teman di lapangan. Tadi itu soal dilaporkan bagaimana? Kenapa? Yang pelaporan bisa dilaporkan jurnalis. Oh iya, itu mekanisme Dewan Pers kalau nggak salah nomor 1 tahun nomor 1 2018 terkait keanggotaan. Nah, barang siapa yang diduga melakukan kerja-kerja tidak profesionalisme, organisasi profesi boleh mencabut kartunya atau identitasnya, atau melakukan proses pelaporan ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang akan melakukan penilaian layak tidaknya dicabut terkait identitasnya, dan diberikan surat keterangan bahwa dari penilaian itu ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Siapa yang bisa melakukan? Kalau menurut mandat aturan DP itu organisasi profesi, masyarakat yang merasa dirugikan, tapi tetap datanya akurat ya, tetap akurat, jangan seperti berita kaleng atau berita bohong begitu, yang tetap akan ada verifikasi data yang akurat, dan itu dijadikan laporan ke Dewan Pers. Termasuk dia bukan dari organisasi pers. Iya, masyarakat walaupun dia belum melakukan UKW, walaupun dia belum melakukan pendidikan kompetensi, masyarakat ketika menemukan hal itu boleh melaporkan. Mekanismenya ada di organisasi profesi atau langsung ke Dewan Pers. Ada bidang pengaduan, ada websitenya, mungkin ada mekanisme teknis terkait pelaporan seperti itu, dan semoga masyarakat yang melakukan pelaporan itu tetap dilindungi sehingga tidak terjadi nanti konflik horizontal terkait lapor-melapor seperti kasus-kasus ketika dilapor nanti lapor balik. Saya harap ketika informasi itu akurat, datanya ada, teman-teman yang melapor atau masyarakat itu tetap terlindungi, tetap dijadikan whistleblower dengan verifikasi yang valid begitu, bukan karena ada informasi sepihak ataupun seterusnya. Nah, makanya fungsi koalisi advokasi ini
menurutku ketika hadir dalam proses verifikasi informasi itu dia punya data yang valid dan akurat, sehingga bisa dijadikan satu keterangan nantinya sebagai alat kebijakan memutuskan apakah akan dicabut kartunya atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.